One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Munir di channel Cakep Balai Bangi. Ini hari ganteng banget ya. Lagi kerja jam makan bikin video lah ya. Udah apa namanya, udah pengen banget bikin video, jadi sambil kerja jam makan kita embat dulu lah satu video, kita impleng dulu Abang Po, aneh mau nerusin implengan aneh yang kemarin tentang dagang aneh seneng banget tuh, demen banget tuh ngelihat kawan aneh nih di usia yang udah mulai 47, 48 itu, selain dia kerja ternyata di rumah dia punya usaha baik butik, material, banyak deh usaha apa namanya, restoran, usaha apa gitu Aneh demen banget tuh Abang Po ngelihatnya tapi semua itu pasti ada perjalanannya Abang Po dan banyak juga kawan aneh yang udah ngerintis tiba-tiba hilang. Nah di video ini kita lihat nih apa namanya, penyebab kenapa sih orang usaha sambil kerja naik turun hilang, ganti lagi usaha yang lain, terus mulai lagi ganti lagi. Kita lihat penyebab nih kenapa sih usaha itu sambil kerja sambil dagang tiba-tiba suka hilang. Padahal Abang Po cakep banget tuh, kita masih terima gaji, kita sisihin buat modal usaha ini berkembang, gajinya nggak keganggu yuk Abang Po kita impleng beberapa kesalahan yang suka terjadi saat orang mau mulai usaha dagang atau apa saat dia masih kerja, sebagai bahan renungan kita lah ya. Masing-masing Abang Po nanti bisa ambil hikmahnya. Yuk kita langsung aja impleng apa aja sih kesalahan yang biasa terjadi orang semangat usaha tiba-tiba hilang, semangat tiba-tiba hilang. Ini aneh buka sesuai dengan pengalaman. One, two, three, come on. Ada dua penyebab kenapa orang usaha tiba-tiba hilang tadinya kelihatannya wah udah brandingnya udah cak dapet, tiba-tiba hilang. Ada dua hal, yang pertama itu faktor eksternal dan faktor internal Bang Po. Nah faktor internalnya itu apa aja tuh? Pertama, kurang kuatnya alasan kenapa dia punya usaha lagi selain dia pada kerja. Kurang kuat tujuannya nggak ada, tujuannya begitu doang Kedua, menganggap bahwa usahanya adalah kecil nah sambilan ya. Jadi kalau sambilan ketika kehilangan usahanya ya biasa aja gitu. Yang ketiga nih internalnya, dia masih ngerasa bahwa pekerjaannya ini masih bisa mencukupi daripada kehidupan dia jadi namanya zona nyaman Yang ketiga nih yang keempat ini manajemen keuangan ya Bang Po. Manajemen keuangan kecampur antara uang dagang sama uang gaji Sebetulnya dari gaji itu dijadiin modalnya udah diputar aja di situ, jangan sampai ditarik lagi. Jadi kalau uangnya dipisahin, perkembangannya akan kelihatan Abang Po. Makanya orang yang kerja terus dagang itu enak banget tuh dia masih bisa mencukupi kebutuhannya dengan kerja terus biar aja dagang ini, uang yang dalam dagangan ini berkembang. Nah sekarang kesalahannya itu kadang-kadang dicampur uang gaji, uang dagang terus udah uang dikit udah mulai berubah, maunya apa gitu, mau beli apa. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang kelima ini nggak bisa ngatur waktu Abang Po nggak bisa ngatur waktu. Akhirnya kerjaan dia lagi kerja dia dagang, dia lagi dagang dia kerja akhirnya kerjaannya nggak selesai, dagangnya nggak beres. Kudu diatur waktunya. Nah itu 5 sebab orang gagal berjualan membangun usaha dagang saat dia bekerja. Yang kedua nih faktor eksternal Abang Po, ini juga
orang nih udah kuat tujuannya, manajemen keuangan udah beres, dia udah selesai dengan masalah internalnya ya. Cuma ada masalah eksternal juga. Pertama tuh yang paling sering Abang Po salah milih partner. Namanya kadang-kadang kita masih kerja, akhirnya kita ngambil orang buat ngejalanin usaha dagang kita, salah milih partner. Nggak satu visi ya Bang Po. Aneh ngerasain tuh buka usaha kasih partner, ternyata partnernya beda visi ya Bang Po. Yang kedua, produksinya nggak stabil ya. Jadi kita kalau mau dagang sesuatu itu pastiin dulu kalau produksinya pengadaannya itu stabil. Kadang-kadang kita dari nggak ada pasar sampai udah ada pasar, pas udah ada pasar pasokannya kagak ada Bang Po. Itu itu. Yang ketiga ini dukungan dari orang terdekat. Ini penting banget Abang Po. Di balik kesuksesan seorang suami pasti di belakangnya ada seorang istri yang mendukung luar biasa. Indah banget tuh Abang Po kalau kita kerja, kita buka usaha dagang, bini yang ngejalanin. Indah banget tuh. Kalau udah mulai kayak gitu nanti bini konsen gitu, cakep, tapi kudu satu visi dulu. Satu visi karena gini ya. Ada pasangan hidup yang cocok dia berbisnis ya. Malah tambah dekat. Tapi ada juga pasangan suami istri ketika bicara masalah ini cocok. Tapi begitu sama-sama masalah dagang berantem Bang Po. Sama-sama bawa egonya Karena memang harus ada yang ngalah lah ya. Harus ada yang ngalah. Kalau sama-sama ngelit mau jadi ini ya agak berat bawa sistem, bawa ini. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ada juga Bang Po, si istri ini nggak mendukung suaminya punya usaha lain selain dia kerja. Ini yang padahal penghasilannya juga pasti enaknya bisa dirasain sama istrinya. Nah itu perlu komunikasi di awal lah ya. Komunikasi di awal. Tujuannya kudu same kudu same kita dagang Babe masih kerja sekarang nih, tapi nanti Babe mau pensiun dengan tenang Jadi masih punya kegiatan. Kita bangun usaha nih Mak nih. Selama Babe kerja nih modalnya jalanin dulu produksinya ini. Nanti Babe bantu-bantu Ketika Babe udah nggak kerja, udah pensiun, nah usahanya udah jadi luar biasa Bang Po. Itu aja, semoga manfaat nih ya Bang Po kita ngimpleng dagang ini. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di implengan berikutnya. Bang Munir undur diri di channel Cakep Balai Bangi. Yang belum subscribe. Kita ketemu di implengan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane sih masih tertarik ame ngimpleng tentang dagang itu Bang Po. Karena buat Ane nih dagang itu dagang tuh kalau bahasa Betawinya kalau orang dagang udah berhasil tuh bilang saudagar. Saudagar dia mah. Saudagar itu sebutan orang yang dagang tersukses, namanya saudagar saudagar. Kalau saudagar asing dari luar itu namanya saudagar asing Nah kalau kita ngomongin saudagar lokal namanya apa Saudagar Nusantara. Salam sukses buat Saudagar Nusantara.